Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana kita membuat pemodelan untuk item pintu dan jendela. Nah, di mana konsep pemodelan yang kita buat ini, kita masih menggunakan proses manual modeling ya. Jadi kita menggunakan proses manual modeling. Nah, untuk step by stepnya di pekerjaan pintu dan jendela ini, pemodelannya itu kita buat dulu database-nya. Jadi database ini ada 3 langkah atau 3 step atau define-nya. Yang pertama kita buat langsung di bagian itemnya Kubikos TS-nya untuk pintu atau jendelanya. Jadi nama pintu atau nama jendelanya, kemudian ukuran pintu atau jendelanya, dimensinya. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi nama pintu atau jendelanya itu dari tabel PDF. Kemudian yang ketiga dari tabelnya Excel. Nah, begitu nama atau list elemennya sudah kita buat untuk pintu jendelanya, baru kita gunakan fungsi toolbarsnya draw, kita klik point dan kemudian kita plotting di dalam denah CAD yang sudah kita input. Dan di sini syaratnya untuk membuat pintu dan jendela itu sudah harus memiliki modelingnya si dinding pasangan bata ya, sehingga nanti si pintu jendelanya bisa kita attach ke dalam pasangan dinding bata tersebut. Kemudian untuk mengejas posisi gambar dan modelingnya, itu di modelingnya bisa kita adjust dengan menggunakan fungsi F4. Secara prinsip, pembuatan pemodelan pintu atau jendela itu kita masuk tadi ke bagian elemen list, kemudian kita klik new elemen listnya ya. Nah, di sini kita rubah atau modifikasi namanya sesuai dengan nama pintu yang ingin kita buat modelingnya. Misalnya contoh di sini MD5, lebarnya 1100 dan tingginya 2400. Itu kita ambil dari sisi terluar kusen ya. Kemudian yang di sebelah kanan untuk jendela itu sendiri sebenarnya secara prinsip sama seperti pintu. Hanya saja di sini ada space antara top levelnya lantai ketemu bottomnya si jendela ya. Jadi di sini bisa kita adjust itu di posisinya height above floor untuk itemnya. Nah, di sini kita merekomendasikan daripada kita membuat manual satu persatu untuk nama pintu atau jendelanya, lebih bagus kita menginput datanya itu dari tabel Excel atau dari filenya PDF, kemudian secara otomatis nanti nama pintu atau jendelanya sudah masuk ke dalam elemen list. Nah, di sini contoh misalnya kita mau mengambil data tabel pintu atau jendela dari filenya si PDF. Yang pertama itu kita arahkan saja kursornya ke bagian elemen schedule, kemudian kita select elemen schedule-nya seperti ini. Akan otomatis nanti akan masuk di dalam elemen schedule-nya si pintu atau jendela. Nah, untuk yang baris berwarna biru ini kita sesuaikan saja. Kalau memang ini kolomnya nama, kita rubah nama. Kalau kolomnya lebar, kita rubah ke lebar. Kolomnya tinggi, kita rubah ke tinggi. Kemudian kolom tipenya juga kita rubah. Ini apakah pintu atau jendela gitu. Ini yang dari PDF. Kemudian selanjutnya yang dari Excel itu kita gunakan fungsi elemen schedule juga. Ini filenya from Excel. Kemudian kita klik elemen schedule juga, akan muncul nanti di sini import Excel file. Oke, import Excel file. Kemudian juga sama konsepnya, judul baris yang berwarna biru ini kita sesuaikan dengan kode yang kita dapatkan dari file Excel tersebut. Nah, setelah itu begitu tadi define atau database-nya sudah ada, otomatis nanti kita bisa menggunakan fungsi toolbarsnya draw dan kemudian kita klik point untuk kita attach ke dalam dinding yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Oke, sekarang kita coba langsung di aplikasi Kubikos TASC strip 3-nya. Step yang pertama itu adalah kita klik di sini door window, door-nya ya, itemnya door, kemudian kita klik tanda plus, kita pilih rectangular. Ini yang kita buat manual ya, yang bukan auto detect dari tabelnya PDF atau dari tabelnya Excel. Jadi misalnya contoh di sini kita buat P1. Kemudian P1 itu coba kita cek di bagian detailnya. Itu ukurannya adalah 930 kali 2150. Jadi kita klik di sini 930 2150, kemudian ini kita centang untuk dimensinya. Nah, sekarang kita lanjutkan misalnya ke P2, itu adalah 1060.
Kemudian kita lanjut lagi ke bagian P3. P3 itu adalah 1330. Oke, nah di sini kita sudah membuat untuk pintunya. Nah, untuk jendela juga sama nih, kita bisa klik di sini rectangular window, misalnya dengan nama W1 misalnya. Oke ya, namanya W1, kemudian dimensinya kita rubah, height above floor-nya juga jangan lupa kita rubah. Nah, kita balik lagi ke bagian pintu. Nah, misalnya di sini teman-teman bisa perhatikan ada tipe pintu P2, untuk yang dindingnya belum ada openingan P2 ya, masih full. Nah, di sini kita coba ganti dulu toolsnya dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Kemudian kita pilih P2-nya dan kita plotting di sini ya. Nah, ini dia. P2 juga kita klik kanan bisa repeat point, kita klik di sini. Misalnya yang kita bisa lakukan kalau seandainya ada dinding ya, yang tidak ada dindingnya nggak bisa kita input pintu atau jendelanya. Misalnya P1 kita buat seperti ini juga. Oke, nah ini kalau misalnya kita lihat begini, tampilannya adalah seperti ini. Jadi openingan pintunya sudah kita selesaikan. Ini dengan metode manual kita input satu persatu dengan membuat database atau elemen listnya terlebih dahulu. Baru kemudian kita arahkan kursornya ke draw dan kita klik point. Itu dia untuk proses pembuatan pintu dan jendela, sebenarnya sama saja. Sekian dan terima kasih.